Baik, Mbak Dahlia, kalau dibilang semua pihak sudah berkomitmen untuk menjalankan pemilu yang damai tanpa kecurangan. Tapi apakah dalam implementasinya, Mbak Dahlia kan juga mantan komisioner KPU di DKI Jakarta, pasti punya banyak sekali pengalaman. Dalam implementasinya apakah sulit buat penyelenggara pemilu untuk betul-betul menjalankan, menindaklanjuti segala macam laporan pelanggaran kecurangan dengan adil? Ya, saya setuju tadi Pak Aceh bilang kita kan punya instrumen penegakan hukum pemilu, ada Bawaslu, DKPP dan seterusnya. Tetapi Bawaslu, KPU, DKPP itu hanya bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya administratif dan hukum material dari sebuah pelanggaran. Tidak bisa menjangkau misalnya bentuk-bentuk pelanggaran yang sifatnya perekayasaan atau abuse of power. Karena itu berada dalam lini kekuasaan dan contoh-contohnya sudah sangat jelas terlihat. Misalnya bagaimana kemudian kepala desa itu diminta untuk mendukung gitu ya. Padahal dalam undang-undang pemilu saja kepala desa itu harus netral. Tetapi memang saya paham sekali nih kontestan itu biasanya punya logika bahwa kalau kita menunjukkan kepada masyarakat kita didukung banyak orang, banyak kelompok, masyarakat akan terbawa untuk memilih yang paling banyak dukungannya. Sehingga logika itu dipakai, ya nggak apa-apalah melanggar, kita mobilisasi semua termasuk kalaupun melanggar yang penting ada kesan bahwa dukungan kita sangat besar dari kepala desa kah, dari aparat manakah gitu ya. Itu yang bisa menggiring emosi masyarakat, ya udahlah milih ini aja, ini soalnya dukungannya udah banyak banget pasti menang. Mereka nggak mau dukung yang misalnya potensi menangnya itu kecil. Hanya karena misalnya ada pihak-pihak yang memanfaatkan, ya udah nggak apa-apa kita melanggar. Yang penting kan opini masyarakat tergiring untuk memilih yang siapa yang banyak didukung. Padahal nggak boleh memobilisir kepala desa, nggak boleh menggunakan aparat-aparat untuk melakukan ketidakadilan dalam misalnya penyiaran kampanye. Kita lihat atribut kampanye itu banyak ditertibkan. Kecuali misalnya ada partai tertentu yang dia bertahan di situ, berarti kan nggak adil. Kenapa kok misalnya alat peraga saya dicopot? Makanya tapi pertanyaan partai saya, lain kok apakah enggak Bawaslu gitu. hari ini bisa adil di tengah misalnya ada banyak sekali dugaan ini akan ada abuse of power, ada kekuatan di belakang salah satu paslon dan sebagainya? Lalu kita dibilang ya udah kalau ada pelanggaran lapor aja, enggak kayak gitu. Maksud saya ini yang dikedepankan harus adabnya dulu, etikanya dulu. Emang semua harus melanggar dulu terus lapor, itu namanya logika orang yang tidak beradab dalam berpolitik. Kalau berpolitik itu kita paham, oh biar saya melanggar saya ikut aturan seperti ini, oh jangan kampanye dulu. Jangan kemudian ketika kita bilang ini banyak pelanggaran, oh silakan aja lapor Bawaslu, enggak. Kalau kita jadi kontestan, kita harus paham dulu, jangan melanggar bos. Tapi hari gitu ini ya. Mbak Dahlia, kubu paslon nomor 2 juga tidak lepas dari tudingan pelanggaran, kecurangan. Misalnya ada video ASN di Boyolali diduga mengembalikan dana iuran untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Sikap TPN Ganjar Mahfud terhadap berbagai tudingan pelanggaran dan kecurangan ini bagaimana? Kita di TPN tidak pernah sama sekali melakukan instruksi itu. Kalau ada pihak-pihak yang melakukan itu pasti kami langsung panggil. Dan itu sudah kami tindak lanjuti. Kami nggak mau jadi pihak yang melanggar ya, karena kami mengedepankan etika adab. Tadi Pak Ganjar udah jelas bilang, kita itu tidak hanya seremoni aja. Semua tindakan kita itu, komitmen kita tidak hanya dalam pikiran, tapi di pikiran turun ke hati, lalu juga diimplementasikan dalam bentuk tindakan. Nah saya rasa kita ini sekarang jangan selalu mindsetnya adalah ya udah kita main pakai jalur hukum aja. Kalau dia melanggar silakan laporkan, enggak. Kita sama-sama dulu komitmen tadi adalah kita ini harus berpolitik secara beretika gitu ya. Besok oke, kita sudah mulai kampanye. Tapi harap instrumen-instrumen kekuasaan itu jangan digunakan untuk menciptakan opini bahwa ada calon yang paling dominan dan yang pasti menang sehingga masyarakat kemudian tergiring untuk itu gitu tanpa melihat lagi kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan calon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.